Bab 2250. Dalam setengah tahun, tidak akan ada bencana. Nicholas Peng tidak bisa tidak terburu-buru mencari armadillo Leng dan yang lainnya untuk membunuh Eric Qin sendiri merupakan cara di mana dia sudah mempertaruhkan segalanya. Akan sangat bagus bila berhasil membunuh Eric Qin, akan tetapi jika gagal, maka dia yang akan mati. Dengan suasana hati yang ketakutan, Nicholas Peng hanya bisa menggertakkan giginya dan menggunakan bantuan kedua kepada Sekte Tianxuan. Saat itu, dia menyelamatkan jenius dari Sekte Tianxuan secara tidak sengaja, lalu pihak lain demi menunjukkan rasa terima kasihnya, dia untuk meramal untuk dirinya sendiri 3 kali secara gratis. Ini adalah pertama kalinya dengan menggunakannya mencari Eric Qin dan ini adalah yang kedua kalinya. Saat mengirim transmisi suara, Nicholas Peng merasa hatinya sedang meneteskan darah. Perhitungan langit dan bumi Sekte Tianxuan sangat kuat dan akurat, jadi oleh karena itu, ketiga kesempatan ini sangat berharga. Apalagi jenius ini tumbuh setiap hari dan di masa depan, dia mungkin menjadi penatua, atau bahkan menduduki posisi ketua sekte. Semakin lama jasa ini diulurkan, maka tentu saja akan menjadi semakin berharga. Tapi sekarang karena Eric Qin, dia mau tidak mau harus menggunakannya. Nicholas Peng tidak tahu nama Eric Qin di bawah jubah hitam dan tidak ingin mengekspos jimat, jadi dia berubah pikiran dan membiarkan orang ini menyimpulkan nasib masa depannya. Tetapi nasib tidak kekal, terutama nasib para kultivator. Setelah menunggu selama 2 hari penuh, Nicholas Peng masih belum mendapat tanggapan dari pihak lain, yang membuatnya merasa cemas sepanjang waktu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terlihat pucat? Ketika sedang memikirkannya, Nicholas Peng merasakan dengungan kerohanian yang sudah lama ditunggu-tunggu. Itu adalah tanggapan dari orang dari Sekte Tianxuan yang akhirnya datang. Jantung Nicholas Peng berdetak cepat dan langsung membukanya. Takdir tidak dapat diprediksi, terutama milikmu. Tapi dalam waktu setengah tahun, tidak akan ada bencana yang membahayakan nyawamu. Dalam setengah tahun, tidak akan ada bencana. Nasibku sulit untuk diprediksi. Hasilnya membuat Nicholas Peng menghela napas lega. Eric Qin pasti sudah mati. Setidaknya tidak ada kesempatan untuk membalas dendam. Dia juga sudah tidak perlu mengemasi barang-barang untuk melarikan diri. Jika tidak, tunggu wajah roh dan jimat Eric Qin retak, kemungkinan besar itu akan langsung menghubungi orang tua berjubah hitam dan mengumumkan jimat emas ini kepada halayak umum. Mungkin dia mati bersama Ramley Leng, atau mungkin mereka jatuh ke pusaran api bersama. Bukankah Armadillo Leng sudah mengatakan bahwa 4 terakhir di mana keduanya menghilang adalah Sungai Fenyan? Nicholas Peng menghela napas lega dan rona wajahnya berangsur-angsur membaik. Tampaknya upacara hari ini seharusnya tidak akan terjadi masalah yang dia khawatirkan dan dia juga bisa mengembalikan hidupnya ke jalur yang benar. Di gurun, perahu roh Peter Pan dengan cepat melintasi langit, meninggalkan pemandangan tanah di belakangnya dalam sekejap. Ini yang keempat, ini semua adalah energi yang setiap orang. Di atas perahu roh, Peter Pan dengan kaku memperhatikan Jesse Tang yang terbang melewatinya untuk memanipulasi formasi spiritual. Beberapa orang terus bergantian, terus-menerus membuat perahu roh mempertahankan kecepatan maksimumnya. Dia mengira kultivator yang mengolah energi-energi yang itu sudah sangat hebat, tetapi ternyata mereka semua di sini memilikinya. Melihat ke arah ini, tampaknya mereka akan pergi ke Partai Jihuo. Apakah orang-orang ini adalah murid tertua dari Partai Jihuo? Ketika Peter Pan sedang berpikir, Chen yang berada di ruang rahasia membuka matanya. Untuk pertama kalinya, dia melihat tangannya dengan tatapan asing. Kemudian, tangannya gemetar karena kegembiraan, pipinya bergetar dan seluruh tubuhnya bergetar. Jika orang tidak tahu alasan mengapa dia seperti itu melihatnya, mungkin dia akan dianggap terkena sambaran petir.
Tetapi pada kenyataannya, Chen sangat bersemangat hingga dia tidak bisa menahan dirinya sendiri. Hal ini telah mengganggunya selama ratusan tahun, karena masa hidup dibawa keluar untuk melakukan teknik rahasia, yang menyebabkan kerusakan pada akar fondasinya yang membuat semuanya hilang. Di bawah perawatan Eric Qin, tubuhnya seolah-olah dilahirkan kembali tanpa memiliki cacat, bahkan energi masa hidupnya telah banyak pulih. Dirinya yang saat ini, membuatnya merasa sedikit asing. Tuan Qin, aku. Chen tidak bisa berkata-kata karena terlalu emosional, matanya memerah dan dia berlutut ke arah Eric Qin, lalu menundukkan kepalanya dengan hormat. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Eric Qin. Dari pertama kali dia melihat Eric Qin, dia sangat ketakutan dan mengira dirinya sudah tamat. Tetapi hingga saat ini dia masih baik-baik saja dan semua hal yang mengganggunya dihilangkan. Chen merasa bahwa setelah bertemu Eric Qin, dia tampak seperti sedang bermimpi. Penatua Jing, kamu tidak perlu bersikap seperti ini adalah janjiku kepadamu. Eric Qin tersenyum kecil. Dalam hatinya, dia juga merasakan jimat yang baru saja terbang kembali ke lautan kesadaran, laut kesadaran. Itu hanya dilemparkan sekali dan kilau jimat ini sedikit redup, tetapi jimat ini sendiri memiliki perubahan yang tidak dapat dijelaskan oleh Eric Qin dengan jelas. Tampaknya memiliki lebih banyak energi kehidupan dibanding sebelumnya, bahkan tampaknya sedikit lebih besar. Apakah jangan-jangan benda ini bisa menjadi lebih kuat seiring terus digunakan? Hati Eric Qin bergerak sedikit. Bagaimanapun juga, benda ini adalah bagian dari Ekaristi Arkaan, jadi dapat dipahami bila dia terlihat sedikit aneh. Jika ini masalahnya, maka jimat kuno ini memiliki potensi pertumbuhan, maka itu akan terlihat sedikit menakutkan. Sangat disayangkan bahwa hanya Chen yang terluka parah di sampingnya. Tidak ada kesempatan untuk mengkonfirmasi spekulasi ini untuk saat ini. Tapi itu bisa diuji cepat atau lambat. Eric Qin dan Chen berjalan keluar dari ruang rahasia. Ketika Febrina Tang melihat Chen, ekspresinya juga sedikit bergerak, lalu menatap Eric Qin. Bersambung. Bab 2251. Diusir dari partai. Jelas, dari sudut pandang Febrina Tang, juga langsung melihat bahwa keadaan Chen saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika Chen seperti pohon mati yang membusuk sebelumnya, sekarang tampak bagaikan tumbuh tunas baru. Dan semua ini pasti ada hubungannya dengan Eric Qin. Eric Qin tampaknya selalu memiliki cara misterius yang tidak dapat dirinya temukan. Saat perahu roh melaju, di dalam partai Jihuo, berbarengan dengan matahari yang semakin tinggi, para tamu berangsur-angsur berdatangan. Partai Jihuo, baik murid, pengurus, ataupun para penatua atau bahkan para penatua tertinggi, satu persatu mulai berdatangan ke alun-alun ini. Murid biasa secara alami berdiri di atas alun-alun. Dan yang berseberangan dengan panggung untuk tamu terhormat, sisi lainnya adalah posisi untuk orang-orang kuat dari partai tersebut. Orang-orang seperti Tio Fan dan Penatua Yue semuanya menetap di daerah ini. Kakak seperguruan Fan, sudah lebih dari sehari sejak Heidi Wang kembali, dia tidak membuat pernyataan apapun tentang kejadian sebelumnya, apakah dia benar-benar menahannya. Di alun-alun, melihat tamu yang begitu banyak, Firman Liu dan yang lainnya bolak-balik di antara mereka, Penatua Yue tidak tahan untuk tidak berbicara. Heidi Wang sudah kembali ke partai Jihuo tadi malam, tidak jauh lebih malam dari Tio Fan. Sebelumnya, semua orang melawan Firman Liu dan menyelamatkan Febrina Tang. Heidi Wang pasti tahu kejadiannya. Dan meskipun Eric Qin memaksa Firman Liu untuk menandatangani beberapa dokumen, namun sebagai seorang kepala partai, tidak sulit baginya untuk mencari masalah. Tetapi setelah sekian lama, Heidi Wang tinggal diam, seolah-olah tidak mengetahui kejadian ini. Febrina Tang akan segera kembali,
saat ini jelas waktu terbaik untuk bertindak. Aku tidak terlalu khawatir tentang masalah ini. Bukan sekali atau dua kali garis keturunan kita sengaja dipersulit, yang lebih aku khawatirkan adalah masalah lain. Tio Fan mengerutkan kening. Segel api suci. Justru inilah yang paling merepotkan. Jika Heidi Wang tidak mendapatkan benda ini, semuanya masih gampang untuk didiskusikan. Jika itu benar-benar jatuh ke tangannya saat ini, masalah mereka benar-benar serius. Seiring waktu berlalu, terdengar lonceng perunggu berdentang 18 kali. Suara merdu itu menyebar di 13 puncak utama Partai Jihuo, menandai pembukaan upacara akbar. Kebisingan dari kerumunan berhenti untuk sementara. Wakil kepala partai, Firman Liu terbang dan melayang di udara, mengumumkan dimulainya upacara kenaikan Heidi Wang secara resmi. Heidi Wang, dengan kostum yang indah, kemudian terbang ke alun-alun dan berdiri diam di atas posisi tertinggi ketua Partai Jihuo. Dia penuh semangat dan kepercayaan diri. Di bawah tahta kepala partai, mengamati Partai Jihuo dari atas, dan dihormati oleh para penatua serta tamu dari semua kalangan. Meskipun Partai Jihuo akan segera menjadi boneka sekte sihir Wuying, setidaknya hari ini, dialah yang paling bergaya. Selanjutnya, Firman Liu pun mengucapkan serangkaian sanjungan yang panjang dan membosankan di hadapan semua orang. Misalnya, betapa setianya Heidi Wang kepada Partai Jihuo, prestasi apa yang telah diraihnya, dan seperti apa keberanian dan ambisi yang dimilikinya, menunjukkan bahwa posisi kepala partai ini memang hanya cocok untuk Heidi Wang. Tidak hanya para kultivator di panggung tamu terhormat yang sangat bosan mendengarnya. Bahkan di alun-alun, para kultivator Partai Jihuo juga mengerutkan kening, dan bahkan orang tua berbaju putih yang netral pun terus mencibir. Seperti apa kelakuan Heidi Wang, semua orang yang ada di dalam partai paling tahu mengenai itu. Orang ini, hanyalah orang yang waktu itu berdiri di belakang Huo Zong, mengandalkan sanjungan dan kesetiaan untuk menjadi seekor anjing, barulah bisa muncul secara bertahap. Dalam hal kontribusi, jauh lebih kecil dari garis keturunan kepala partai Tang, atau bahkan kontribusi beberapa penatua. Orang seperti ini bisa menjadi kepala partai, juga karena di belakangnya ada sekte sihir Wuying yang mendukungnya diam-diam. Untuk apa memuji diri seperti itu? Mungkin juga tahu bahwa sanjungan dirinya ini membuat orang lain merasa tidak nyaman. Setelah berbicara sebentar, Firman Liu terlihat sedikit canggung lalu mengakhirinya dengan cepat. Kemudian dengan lantang mengundang kepala partai baru, Heidi Wang. Semua mata tertuju pada Heidi Wang. Semuanya, aku, Heidi Wang tidak akan berbicara terlalu banyak. Hari ini adalah hari di mana aku menjabat sebagai kepala partai Jihuo. Tetapi sebelum itu, aku juga meminta semua tamu untuk menjadi saksi. Ada satu masalah di dalam partai yang perlu ditangani. Heidi Wang tersenyum, sorot matanya ke bawah, mendarat di panggung tinggi yang tidak jauh, di badan Tio Fan dan yang lainnya. Tio Fan tiba-tiba merasakan kulitnya menggigil, dan semua orang di belakangnya juga merasa tidak nyaman. Hari ini, sebagai kepala partai Jihuo, aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, Tio Fan dan semua garis kepala partai Tang lainnya akan diusir dari partai Jihuo. Mulai saat ini dihapus identitasnya dan tidak lagi berhubungan dengan partai kami. Setelah Heidi Wang selesai berbicara, semua orang yang ada di tempat langsung gempar. Banyak orang memandang Heidi Wang dengan pandangan luar biasa. Fren Tang, pahlawan yang menghidupkan kembali partai Jihuo, saat ini di kedalaman wilayah utara, masih mengumandangkan berbagai kiprahnya yang sakti. Tapi hari ini, Heidi Wang, di hadapan semua orang, ingin menyingkirkan garis kekeluargaan kepala partai Tang dari partai Jihuo, sungguh menggoncangkan dunia. Begitu tindakan ini berhasil, konsekuensinya akan sangat serius. Maka garis kekeluargaan kepala partai Tang,
akan mundur dari sejarah, dan kemungkinan akan habis dalam waktu singkat. Sebuah partai, atau kekuatan dari sebuah pihak, jika ingin melanjutkan warisannya. Tentu saja manusia adalah kuncinya, namun juga harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Bersambung.